Saat Bani Israel melanjutkan perjalanannya di padang gurun, mereka menghadapi banyak tantangan. Pertama, bagaimana Anda memberi makan orang sebanyak itu? Dalam Keluaran 16 dicatat kisah pertama mujizat mana, mujizat yang berlanjut setiap minggu selama 40 tahun berikutnya. Setiap hari, selama 6 hari pertama dalam seminggu, mana akan turun. Kemudian pada hari ke-6 mereka akan mengadakan porsi ganda untuk hari ke-7, hari Sabat. Dan bagian yang mereka adakan pada hari Sabat tidak akan rusak. Kemudian pada hari Sabat tidak ada mana yang jatuh. Ini semua untuk mengingatkan mereka akan perintah keempat dari 10 perintah Allah yang mengatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Hal ini juga untuk mengajari mereka untuk mengandalkan Tuhan setiap hari untuk kebutuhan duniawi mereka. Sekarang sampailah di Gunung Sinai. Ada 2 klan yang bersaing atas Gunung Sinai. Satu di Mesir di semenanjung Sinai, dan yang lainnya di Arab Saudi yang dulunya adalah tanah Midian. Gunung Sinai adalah tempat orang Israel membangun anak lembu emas dalam peristiwa yang sangat mengerikan. Saat Musa turun dari gunung, dia dan Tuhan menunjukkan kemurkaan mereka. Kebanyakan orang bertobat, namun 3.000 orang tidak mau bertobat. Bani Israel harus banyak belajar setelah menjadi budak selama beberapa generasi. Ketika mereka meninggalkan Sinai, mereka berjalan menuju Kanaan dengan tiang kehadiran Tuhan di depan mereka. Pada malam hari, tiang awan berubah menjadi tiang api, dan tampaklah kehadiran Tuhan sedang memimpin mereka. Mereka dibawa ke Kades Barnea, yang sekarang terletak di perbatasan selatan Israel dengan Mesir. Musa mengirim 12 pengintai ke negeri itu. Nama ke-12 orang tersebut tercatat di dalam Alkitab. Namun saat ini, kebanyakan orang hanya dapat menyebutkan 2 di antaranya. Saat ke-12 pengintai tersebut melakukan tur keliling tanah Kanaan, tidak diragukan lagi orang-orang menunggu dengan antisipasi akan laporan yang baik agar perjalanan 12 pengintai tersebut dapat berakhir. Namun ketika para pengintai itu kembali, 10 dari mereka memberikan laporan negatif, dan mereka mengatakan meskipun tanahnya bagus dan subur, serta berlimpah susu dan madu, katanya lagi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Namun Yosua dan Kaleb berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya," dan mendorong orang-orang untuk melakukannya. Tetapi 10 pengintai tersebut bersikeras bahwa mereka tidak bisa, bahkan menyebut diri mereka sebagai belalang di mata orang-orang yang dianggap raksasa itu. Orang-orang sekarang berharap mereka tidak meninggalkan Mesir, dan Yosua dan Kaleb mencoba untuk terakhir kalinya untuk meyakinkan mereka. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kata-kata penyemangat mereka malah ditanggapi oleh orang-orang yang ingin melempari mereka dengan batu. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat membalikkan laporan negatif dan ketidakpercayaan yang dibawa kembali oleh para pengintai itu. Keraguan dan ketidakpercayaan terhadap kuasa Tuhan tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuhan menetapkan bahwa semua orang yang berusia di atas 20 tahun harus mati di padang gurun. Selain itu, Tuhan mengumumkan bahwa setiap hari yang mereka habiskan untuk menjelajahi tanah tersebut akan setara dengan 1 tahun pengembaraan di padang gurun. Disinilah kita mendapatkan prinsip Alkitabiah bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Dalam Bilangan 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Satu-satunya orang dewasa berusia di atas 20 tahun yang tidak mengalami hal ini adalah Yosua dan Kaleb, yang menunjukkan iman dan keberanian yang luar biasa, dan nama mereka tetap hidup dalam sejarah. Bagian favorit saya dari cerita ini adalah
Akhir dari 40 tahun pengembaraan ketika Yosua dan Kaleb memasuki negeri itu. Yosua kini menjadi pemimpin bangsa Israel, dan Kaleb adalah pria yang lebih tua di usia 87 tahun. Namun ia meminta agar diberikan tanah para raksasa. Dia berkata dalam Yosua 14 ayat 12, "Berikanlah kepadaku gunung ini. Jika Tuhan besertaku, maka aku akan mampu mengusir mereka." Kaleb tidak ingin pensiun dengan mudah, namun dia ingin menunjukkan bahwa kekuatan kita bukan terletak pada kekuatan manusia, namun pada kuasa Tuhan. Tidak peduli berapa usia kita atau hambatan apapun yang menghadang kita. Semoga kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dan membukakan jalan di depan kita.